PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN mencatatkan kenaikan laba bersih konsolidasian sebesar 29% menjadi 106 juta dolar Amerika Serikat pada semester 1 tahun 2026. PT Barito Renewables Energy Tbk meraup laba bersih konsolidasian sebesar 106 juta dolar Amerika Serikat di sepanjang semester pertama tahun 2026. Ya, pertumbuhan laba bersih hingga 29% ini didorong oleh peningkatan kinerja pembangkitan listrik panas bumi dan angin. PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN mencatatkan kenaikan laba bersih konsolidasian sebesar 29% menjadi 106 juta dolar Amerika Serikat pada semester 1 tahun 2026. Perolehan ini meningkat signifikan dari periode sama tahun lalu sebesar 82 juta dolar Amerika Serikat. Kenaikan laba bersih perseroan ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan yang naik 11,5% mencapai 334 juta dolar Amerika Serikat. Di mana peningkatan pendapatan perseroan disokong oleh kestabilan pasokan listrik dari portofolio energi panas bumi serta pembangkit tenaga angin. Dari sisi efisiensi operasional, EBITDA perseroan meningkat 13,1% menjadi 293 juta dolar Amerika Serikat dengan margin tebal mencapai 87,6%. CEO Barito Renewables, Hendra Sucipto Tan menegaskan total kapasitas terpasang panas bumi perseroan kini melonjak mencapai 926 MW. Capaian tersebut terwujud setelah perseroan sukses merampungkan proyek retrofit Wayang Windu pada kuartal 1 2026 lalu. Saat ini perseroan terus mempercepat penyelesaian ekspansi strategis seperti Salak Unit 7, Wayang Windu Unit 3, serta retrofit Darajat Unit 3. Adapun penguatan kinerja operasional turut memperkokoh posisi keuangan dan ketahanan aset perseroan hingga pertengahan tahun ini. Total aset perseroan hingga Juni 2026 tercatat tumbuh 4,5% menjadi 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan akhir 2025. Sementara itu total liabilitas perseroan terkendali di posisi 3,09 miliar dolar Amerika Serikat dan ekuitas meningkat 7% menjadi 945 juta dolar Amerika Serikat. Perseroan optimistis dapat menyelesaikan seluruh proyek ekspansi guna memperkuat posisi sebagai pemimpin industri energi terbarukan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk meraup laba bersih sebesar 1,68 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Lonjakan laba bersih hingga 225% ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan properti serta efisiensi beban keuangan. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau emiten berkode saham CBDK mencatatkan lonjakan laba bersih hingga 225% menjadi 1,68 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini melesat tajam dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 516,99 miliar rupiah. Selain itu, pertumbuhan pendapatan juga melonjak 84,9% mencapai 2,2 triliun rupiah. Laba bruto perseroan juga mencatatkan lonjakan signifikan menjadi 1,84 triliun rupiah dari sebelumnya 725 miliar rupiah. Peningkatan profitabilitas perseroan didukung oleh disiplin efisiensi beban operasional serta struktur permodalan yang semakin sehat. Beban penjualan perseroan tercatat menyusut menjadi 18 miliar rupiah sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Sementara itu, beban keuangan perseroan juga mengalami penurunan dari 13,08 miliar rupiah menjadi 9,6 miliar rupiah. Di sisi lain, beban umum dan administrasi perseroan berada pada level 97,3 miliar rupiah seiring peningkatan skala ekspansi proyek properti. Hingga posisi Juni 2026, total liabilitas perseroan mengalami penurunan signifikan menjadi 8,75 triliun rupiah dari posisi akhir 2025 sebesar 10,59 triliun rupiah. Pengurangan tingkat utang tersebut turut mengerek total ekuitas perseroan terakumulasi naik menjadi 13,47 triliun rupiah. Sementara itu total aset perseroan tercatat stabil pada angka 22,22 triliun rupiah dibandingkan posisi akhir tahun lalu sebesar 22,57 triliun rupiah. Manajemen meyakini penguatan neraca keuangan ini memberikan ruang yang kuat untuk ekspansi pengembangan kawasan terpadu selanjutnya. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, PT Prodia Widya Husada Tbk meraup laba bersih sebesar 77,6 miliar rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Ya, pertumbuhan laba sebesar 11,4% ini ditopang oleh kenaikan volume kunjungan tes kesehatan serta inovasi tes esoterik. PT Prodia Widya Husada Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 11,4% menjadi 77,6 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2026. Perolehan ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 69,64 miliar rupiah. Kenaikan laba bersih emiten berkode PRDA ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 8,5% mencapai 1,11 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan didorong oleh perluasan ekosistem kesehatan serta inovasi layanan pemeriksaan laboratorium terintegrasi. Peningkatan kinerja keuangan perseroan disokong oleh pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat yang naik 9,7%. Perseroan telah melayani hampir 10 juta tes hingga Juni 2026 dengan porsi terbesar berasal dari tes esoterik. Selain itu, pertumbuhan tes medis rutin, layanan vaksinasi, serta konsultasi dokter turut mencatatkan tren positif. Pertumbuhan pendapatan ini terjadi secara merata pada seluruh segmen pelanggan mulai dari individu, referensi dokter, hingga klien korporasi. Dari sisi profitabilitas, EBITDA perseroan tercatat mencapai 216,3 miliar rupiah atau tumbuh 7,1% secara tahunan. Sementara total aset perseroan berada pada posisi 2,64 triliun rupiah dengan ekuitas meningkat menjadi 2,34 triliun rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas operasi perseroan juga mencatatkan angka yang solid sebesar 199,9 miliar rupiah. Adapun Presiden Direktur Prodia Liana Kuswandi menegaskan perseroan terus memperluas akses layanan digital guna mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG dinilai semakin penting dalam menentukan daya saing perusahaan di masa depan. Ya, dalam penganugerahan IDX Channel Anugerah ESG 2026, Menteri Lingkungan Hidup mendukung implementasi ESG yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi bisnis, memperluas akses pendanaan, serta memperkuat kepercayaan investor. Prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG kini tidak lagi dipandang sekedar sebagai konsep keberlanjutan, melainkan menjadi strategi jangka panjang bagi dunia usaha. Dalam IDX Channel Anugerah ESG 2026, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip ESG secara konsisten dinilai mampu menciptakan efisiensi operasional, meningkatkan daya saing, serta membangun keunggulan bisnis yang keberlanjutan. Perkembangan standar ESG juga mendorong perubahan cara investor dalam menilai perusahaan, di mana risiko lingkungan kini dipandang sebagai bagian dari risiko keuangan, sehingga tata kelola perusahaan yang memperhatikan aspek lingkungan menjadi faktor penting dalam menarik investasi yang nilainya mencapai puluhan triliun dolar di tingkat global. Tobat ekologis sebagai fondasi transformasi dunia usaha Indonesia. Tobat ekologis mengajak kita untuk tidak lagi memandang alam sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga demi keberlanjutan kehidupan. Dengan semangat tersebut, perusahaan Indonesia mampu menjadi pelopor inovasi keberlanjutan, memperkuat daya saing nasional, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan mencapai target net zero emission 2060 atau lebih cepat. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, CEO IDX Channel, Syafri Nasution, menegaskan melalui penerapan ESG, perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tapi juga menjadi pemicu bagi semakin banyak perusahaan untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan, transparansi, tata kelola, dan inovasi. Saya tidak ingin panjang-panjang supaya ini yang sudah siap menerima anugerah bisa langsung. Jadi akhir kata saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima IDX Channel Anugerah ESG 2026. Semoga apresiasi ini menjadi inspirasi untuk terus menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, lingkungan, dan tentunya perekonomian Indonesia.
Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah bekerja keras dalam menentukan perusahaan-perusahaan tadi dan tentunya kepada para sponsor. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam event IDEX Channel Anugerah ESG 2026, berbagai perusahaan mendapat penghargaan atas konsisten menerapkan prinsip ESG dalam implementasi strategi bisnis perusahaan tersebut. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu bagi dunia usaha untuk memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan desing Indonesia di mata investor global. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan, IDEX Channel. Laju inflasi Amerika Serikat melambat pada bulan Juni 2026, namun pelemahan tersebut diperkirakan hanya bersifat sementara karena memanasnya kembali konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Biro Analisis Ekonomi di bawah Departemen Perdagangan melaporkan indeks harga Personal Consumption Expenditures atau PCE naik 3,7% secara tahunan pada bulan Juni 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan 4,1% pada bulan Mei yang merupakan laju tertinggi sejak April 2023 secara bulanan. Indeks PCE turun 0,1% setelah naik 0,5% pada bulan Mei dan penurunan ini menjadi yang terlemah sejak April 2020. Perlambatan inflasi pada Juni terutama dipengaruhi oleh turunnya harga minyak ketika gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung. Namun kondisi tersebut kini telah berubah setelah konflik kembali memanas. Di luar komponen pangan dan energi yang melonjak, inflasi inti PCE naik 3,3% secara tahunan pada bulan Juni, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 3,4% pada bulan Mei. Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan tampak sebagai angin segar bagi pasar keuangan Indonesia. Meski demikian, kalangan analis mewanti-wanti outlook kebijakan The Fed ke depan usai adanya perbedaan pendapat di antara pejabat Bank Sentral mengenai arah suku bunga. Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan pada FOMC Juli tampak sebagai angin segar bagi pasar keuangan Indonesia. Namun, kalangan analis mewanti-wanti outlook kebijakan The Fed ke depan usai terdapat perbedaan pendapat di kalangan pejabat Bank Sentral mengenai arah suku bunga. Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai aksi The Fed untuk menahan suku bunga memang memberikan tenaga jangka pendek bagi IHSG. Hanya saja, perbedaan pendapat di kalangan pejabat The Fed tidak dapat dianggap angin lalu. Dengan begitu, Wafi menilai dampak penahanan suku bunga ini cukup positif karena kemungkinan terburuk tidak terjadi. Hanya saja, laju pasar saham dapat terbatas lantaran terdapat peluang kenaikan suku bunga hingga akhir tahun. Senada, analis Panin Sekuritas Elandri Pratama menilai keputusan The Fed untuk menahan suku bunga belum memastikan kembalinya dana asing ke pasar saham Indonesia. Arus dana asing disebut lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Akan tetapi, peluang inflow di pasar saham disebut masih terbuka hingga akhir tahun apabila ekspektasi penurunan suku bunga The Fed kian terbuka, stabilitas makro Indonesia terjaga, hingga kepercayaan investor yang membaik. Meskipun begitu, Elandri menilai secara umum keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga dapat memberikan sentimen positif bagi pasar saham Indonesia. Menurutnya, sektor yang paling berpotensi diuntungkan atas aksi ini adalah perbankan, lantaran berpotensi memperoleh kembali aliran dana asing dan didukung kualitas aset yang tetap baik. Berbagai sumber IDX Channel.